yang dilakukan oleh pihak kepolisian Oke, ini tidak benar. oke. Hei Bang Pitra, kalau orang ngomong itu jangan dipotong-potong, didengerin dulu, dikasih kesempatan. Emangnya Bang Pitra aja yang bisa ngomong teriak-teriak untuk menjelaskan ini itu? Orang juga memiliki hak untuk menjelaskan ya Bang Pitra, tolong dimengerti. Terus Bang Pitra, bukan sebagai masyarakat, netizen ataupun Bang Abi mengemukakan seperti itu tandanya kita meragukan cara kerja polisi, penegakan polisi. Tapi memang pada nyatanya ya, cara kinerja polisi untuk saat ini tuh memang sudah sangat meresahkan dan mengecewakan masyarakat. Itu harus diakui. Ya, kita tidak bisa tutup mata. Memang itu harus diakui dan bukan hanya kepada kasus Vina saja, ya. Bang Pitra itu harus buka mata. Kasus salah tangkap itu bukan hanya 1-2 kali terjadi di Indonesia loh. Apalagi kita berharap jangan sampai terjadi lagi untuk sekarang. Makanya kenapa kita sebagai netizen Indonesia itu sangat memperjuangkan, andai ia salah tangkap, kita ingin mereka mendapatkan kehidupan lagi yang layak. Bang Pitra tahu kan, korban salah tangkap itu hanya mendapatkan kata maaf dari polisi, tidak mendapatkan apa-apa, ya. Bang Pitra harus paham gimana penderitaan kami sebagai orang tidak mampu memperjuangkan mati-matian. Yang kita miliki hanya sebuah saksi dan bukti dari rakyat-rakyat biasa. Tidak seperti kalian yang memiliki banyak uang. Dan Bang Pitra bilang bahwa Anda itu bukan seorang ahli. Bang Pitra untuk mengumpulkan pendapat atau apapun tidak. Soal kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Humas Polda Jabar, kasus berlanjut secara profesional. Pihak Polda Jawa Barat memastikan bahwa penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 dilakukan secara profesional. Hal tersebut diungkapkan oleh Kombes Jules Abraham Abbas selaku Kabid Humas Polda Jabar. Selain itu, dalam kasus ini Kompolnas dan Komnas HAM juga turut mengawasi jalanan penyelidikan. Kasus ini akan berlanjut secara profesional, prosedural, dan proporsionalitas. Saat ini sudah ada Kompolnas dan Komnas HAM ikut mengawasi penyidikan yang sedang berjalan, ujar Jules Abraham Abbas dalam keterangan videonya pada Jumat 7 Juni 2024. Menurutnya, penyidik di Reskrimum Polda Jabar sudah bekerja dengan baik dalam menangani kasus ini. Kami juga membuka hotline informasi pada nomor 0822 112 407. Masyarakat dapat memberikan dengan syarat memberikan identitas sesuai, benar, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, katanya. Jules pun meminta masyarakat untuk memberikan dukungan dan percaya dengan penyidik yang tengah bekerja saat ini. Kami sampaikan untuk mari bersama-sama menjaga dan menghargai para keluarga korban atau traumatis yang dialami sehingga semua bisa menjadi lengkap dan terang peristiwanya, ungkapnya. Polda Jabar buka nomor hotline. Polda Jabar minta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi terkait kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon, seperti disampaikan dalam rilis Polda Jabar pada Kamis 6 Juni 2024. Kombes Pol Jules Abraham Abbas, SIK, mengatakan informasi itu diperlukan untuk melengkapi keterangan yang sudah mereka kumpulkan. Sekaligus kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tokoh dan para ahli atas saran dan masukan kepada kami dalam penanganan kasus almarhum Vina. Kami mohon doa semoga penanganan kasus ini segera tuntas, kata Jules Abraham. Jules mengajak semua pihak bersama-sama menjaga dan menghargai para keluarga korban atas pengalaman traumatis yang dialami sehingga semua bisa menjadi lengkap dan terang peristiwanya. Bikin syok pakar. Polda Jabar sebut Peggy perkosa Vina Cirebon.
beda isi putusan vonis pelaku. Pakar psikologi forensik Reza Indragi mengaku terperanjat ketika menyaksikan konferensi pers Polda Jabar yang mengumumkan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka. Polisi menyebut Peggy ditetapkan sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 yang silam. Bahkan Peggy disebut-sebut juga memerkosa Vina lalu membunuhnya. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu dan membawa Rizky dan Vina ke flyover, ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas saat konferensi pers pada Minggu 26 Mei 2024 yang lalu. Namun Reza Indragi menaruh kecurigaan dengan keterangan pihak Polda Jabar. Bagaimana bisa apa yang disampaikan Kabid Humas dengan isi putusan bertolakan ke belakang saat terperanjat luar biasa? Kenapa? Karena di naskah putusan orang yang disebut sebagai DPO alias Peggy itu tidak melakukan perkosaan dalam naskah putusan. Disebut dia melakukan sentuhan dan ciuman. Sekarang kita bayangkan bahkan penegak hukum yang tidak dalam kondisi under pressure pun bisa menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang, ujarnya dalam acara Introspeksi yang tayang di News TV pada Kamis 7 Juni 2024. Dalam isi putusan, korban disetubuhi oleh Eko Ramadhani alias Koplak, saudari Dani, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saksi Eka Sandi alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, dan terdakwa Rivaldi Aditya Wardana ALS Andika. Sedangkan saudari Peggy alias Peron mencium dan memegang payudara korban. Diduga tak bersalah kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam menyita perhatian mantan Kabareskrim Polri Komjen Pur Susno Duaji. Susno terlihat terus mengawal kasus pembunuhan sejoli yang masih diselimuti teka-teki tersebut. Kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus ini membuat Susno tak yakin satu sudah bebas, yaitu Saka Tatal adalah para pelaku sebenarnya. Naluri sang mantan jenderal itu pun berkata bahwa para pelaku sebagian bekerja sebagai kuli bangunan itu tak bersalah.